Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Dan juga bagi teman-teman yang sekarang sedang sakit, khususnya mengalami penyakit asam lambung, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai tips penyembuhan penyakit asam lambung. Nah, untuk tips penyembuhan asam lambung itu sebenarnya banyak sekali ya. Jadi kita akan bagi menjadi beberapa video. Untuk kali ini kita akan memulai dari video atau tips-tips yang paling sederhana. Pada kesempatan sebelumnya saya telah menjelaskan versi saya ya, bahwa faktor utama penyakit asam lambung ada dua, yaitu pola hidup yang tidak sehat dan kemudian yang kedua adalah pola pikir yang terlalu berlebihan atau stres yang berlebihan, kemudian terakumulasi yang akhirnya menyebabkan penyakit asam lambung. Sebetulnya ketika pola hidup yang tidak sehat terus diterapkan, kemudian pola pikir yang berlebihan terus dilakukan, tidak hanya menyebabkan penyakit asam lambung, tetapi juga banyak lagi penyakit lain. Nah, untuk menyembuhkan asam lambung, kita juga harus memperbaiki faktor-faktor penyebabnya tadi. Nah, untuk yang pertama adalah pola hidup yang tidak sehat. Teman-teman harus memperbaiki pola hidup yang tidak sehat. Misal teman-teman yang tadinya makan berantakan, contohnya pagi tidak sarapan, siang makan, malam makan tapi terlalu malam. Nah, itu teman-teman juga harus diperbaiki ya. Jadi kalau teman-teman mengalami penyakit asam lambung, sebaiknya teman-teman makan secara teratur. Pagi, siang, malam harus teratur. Kemudian teman-teman jangan sampai makan terlalu kenyang, karena itu bisa memicu asam lambung yang berlebih juga, yang akhirnya memperparah keadaan. Kemudian ketika kita makan terlalu kenyang juga akan menimbulkan begah. Jadi perut terasa kurang nyaman, kemudian nafas terasa sesak dan lainnya. Nah, jadi teman-teman perlu makan secukupnya. Nah, akan lebih baik lagi kalau teman-teman diimbangi dengan makan secara teratur ya. Jadi teman-teman diimbangi dengan nyemil di waktu-waktu tertentu. Misal teman-teman sarapan dengan secukupnya, tapi masih kurang kenyang, nggak apa-apa. Jadi teman-teman sedia selalu cemilan yang tidak menimbulkan efek asam lambung naik. Nah, apa saja cemilannya? Bebas teman-teman mau makan apa saja. Misal ya, kalau di sini itu banyak singkong. Jadi bisa nyemil singkong misalkan gitu, 1 atau 2 biji yang ukuran mungkin 1 jempol ya gitu. Itu bisa mengganjal perut ya, atau mengisi kekosongan pada lambung. Nah, pola makan seperti itu sebetulnya jauh lebih baik dibanding teman-teman makan 3 kali sehari tapi kenyang, terlalu kenyang. Nah, itu kurang baik. Kemudian teman-teman juga harus menghindari makanan-makanan yang dapat memicu asam lambung yang berlebih. Kalau teman-teman mencari tahu tentang penyebab makanan pemicu asam lambung berlebih, itu sebenarnya banyak. Tapi terkadang kita juga kebal terhadap makanan yang disebutkan. Semisal dulu saya mencari tahu bahwa makanan yang mengandung ragi itu tidak boleh dimakan. Nah,
Tapi ternyata saya konsumsi tidak terlalu masalah ya. Justru seperti keju, susu, nah itu ternyata berdampak pada naiknya asam lambung itu bagi saya. Jadi teman-teman mungkin pertama bisa research atau mencari tahu atau berkonsultasi dengan dokter mengenai makanan-makanan yang dapat memicu asam lambung. Nah, itu sebaiknya dikurangi atau bahkan dihindari. Bahkan saya sendiri dulu itu sangat menghindari makanan-makanan yang pedas, kemudian terlalu keras, kemudian makanan-makanan instan gitu. Jadi saya ketika 2015 terkena serangan asam lambung untuk pertama kali, kurang lebih 1 bahkan 2 tahun ya, saya sama sekali tidak mengkonsumsi mie instan. Kemudian beberapa makanan instan lain saya juga mencoba menghindari. Kemudian minum yang terlalu dingin itu juga ternyata berdampak bagi lambung saya ya. Jadi ketika saya minum terlalu dingin, khususnya di pagi hari itu, biasanya saya minum air putih di pagi hari, ternyata lambung itu kurang nyaman. Nah, jadi teman-teman kalau pagi hari terutama sebisa mungkin minum air hangat tuh. Kemudian nah, pola tidur juga harus diatur. Teman-teman kalau bisa tidur jangan terlalu malam, maksimal jam 9. Kemudian bangun pagi sepagi mungkin. Kalau yang muslim bisa bangun sebelum subuh, kemudian bisa melaksanakan sholat sunnah dulu. Kemudian setelah subuh kalau bisa jangan sampai teman-teman tidur lagi. Nah, kemudian pola hidup apa lagi sih yang harus diperbaiki? Teman-teman sebetulnya yang paling tahu ya tentang diri sendiri. Teman-teman harus mengevaluasi pada kehidupan sehari-hari, apa sih pola hidup yang selama ini salah gitu. Jadi tiap orang itu berbeda-beda ya pola hidupnya. Ada yang selama ini sudah melaksanakan pola hidup sehat tetapi masih terkena penyakit. Nah, berarti faktor pikiran yang jadi pemicunya seperti itu. Kemudian kalau teman-teman selama ini masih menerapkan pola hidup yang tidak sehat, kemudian sakit, nah berarti pemicunya adalah pola hidup yang tidak sehat. Pokoknya teman-teman harus memperbaiki faktor-faktor pemicu dari penyakit teman-teman dulu sebelum melakukan penyembuhan, semisal minum obat seperti itu. Nah, pada video kali ini saya cukupkan dulu. Kemudian di video lain saya akan menjelaskan tentang penyembuhan dengan pola pikir. Karena penyebab penyakit asam lambung adalah dari pola hidup yang tidak sehat dan tentang pola pikir seperti itu. Nah, kalau video ini bermanfaat jangan lupa komen, like, share, subscribe, kemudian jangan lupa juga nyalakan notifikasinya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.